Ya, saya mau absen dulu. Alfi Maulana Al-Farisi. Yang mana orangnya Alfi? Pak, masih dijawab, Pak. Siap, siap, siap. Oke, saya letak matiin dulu. Udah nggak ada. Screen stop share dulu sebentar. Saya akan stop share. Oh ya, Alfi ada ya. Sebentar, saya absen. Alfi tinggal di mana, Mas Alfi? Cek, cek. Mas Alfi tinggal di mana? Oh, Pak. Tinggalnya di mana, Sampai Mas saat Alfi? ini tinggal di Jakarta Barat, Pak. Hah? Di Jakarta Barat, Pak. Di Kewajir. Oh, Jakarta Barat. Siap, siap. Damar. Ada Mas Damar? Belum ada. Akmal, Yusuf. Akmal Yusuf hadir, Pak. Hai. Salam kenal Mas Akmal. Tinggal di mana, Mas Akmal? Salam kenal, Pak. Tinggal di Bogor, Pak, di Bojonggede. Bogor, Bojonggede. Dari stasiun Bojonggede, jauh. Dekat, Pak. Oh ya, kerja di mana, Mas? Kalau kerja di PNS, Pak. Hah? PNS Oh, PNS. PNS di mana? di perbendaraan, Pak. Oh, enggak. Udah lama PNS ya? Dari lulus kayaknya 3 tahun, kayaknya 3 tahun apa 4 tahun. 2000. 2019. Oh, 2019. Ya, ya. Oh, berarti ini sudah pulang kerja ya? Jam segini udah, Pak. Kalau puasa gini cepet, Pak. Biasanya jam berapa? Kalau nggak puasa sih normalnya jam 5. Hmm. Kalau puasa gini jam 4 kayaknya ya. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Salam kenal buat Mas Akmal. Panggilannya sama, Akmal, Yusuf, Abi, Yoga, Akmal. Akmal. Roni. Ada Roni. Hadir Pak. Roni tinggal di mana, Mas Roni? Di Tangerang Pak, Kelapa Dua. Kelapa Dua. Sudah bekerja? Kemarin bekerja cuman udah habis kontraknya Pak. Sekarang freelance aja. Di bidang apa, Mas? Data entry Pak. Kalau kemarin sih bagian mapping di PLN Pak. Oh, enggak tahu. Basicnya lebih ke apa, Mas Roni? Basicnya Hmm. data entry aja sih Pak. Sama paling hobinya rakit PC aja udah. Lutfi, ada Lutfi. Lutfi operasi Pak hari ini. Hah? Iya, dari kemarin ya, mal ya. Operasi hidung katanya Pak. Kenapa hidungnya? Gak bolong. Nggak tahu Pak, mungkin benerin ruang napasnya kali, nggak tahu. Oh, aduh. Minta izinin kemarin. Iya, iya, iya. Izin, Lutfi.
Nanti tolong sampaikan ya surat bikin surat izin saja ke dokter. Udah ada Pak di itunya, di SID-nya udah ada kah? Oh dia saya izin. Baik, baik. Nanti coba saya cek hidungnya. Muhammad Rizky Tamami. Gak ada. Iki wonge pitu tapi sing wonge teko Jirolu Patbo. 4 orang. Lutfi nggak ada, Tamami nggak ada ya. Alfa Nuryani. Nuryani Hadir Pak. alhamdulillah ada ceweknya. Mungkin Pak masih di jalan. Ya nggak apa-apa Mbak. Iya. Yang penting jangan di tengah jalan bahaya. Siap, siap, siap. Tinggal di mana Mbak? Nah panggilannya siapa? Di, ya nih Pak, Oh ya nih. Tinggal di mana Mbak ya. Yani? Di Ciracas Pak, Jakarta Ciracas. Timur. Ya, Ciracas Jakarta Timur. Sebelah mana Mbak Ciracasnya? di ini PKP Pak, seberang PKP. Oh PKP. Iya. Saya di Pekayon Mbak, belakang Zeni. Siap. Iya. Ya kalau mau mampir ya boleh lah lewat Beli itu dekat. Siap. Iya ya, aku jauh banget Mbak Yani. Siap, siap, siap. Terima kasih. Salam kenal ya Mbak Yani ya. Iya, siap. Salam kenal Bapak. Oke. Ini kenapa kok saya jadi tidak hadir sih? Enggak, pengajar tidak hadir gimana dulu? Kan ada realisasi itu. Iya, sudah apa-apa. Oke, untuk mengawali pertemuan kali ini saya mau sampaikan dulu tentang perkenalan diri saya. Ini nama saya Jendri Rawan. Saya tinggal di Jakarta Timur. Istri 1, alhamdulillah. Anak alhamdulillah 1. Ini kontak saya. Nah ini ada Rizky Tamam, ini baru masuk lagi. Itu email saya, pengalaman ngajar saya lebih banyak dari tahun 2000. Saya lulus 2012 saya ngajar di Amikom sampai sekarang saya mengajar jadi dosen. Pendidikan saya terakhir S2 di Venus University. Ya, apabila mau kontak ya ini kontak saya dan nanti bisa dibuatkan grupnya. Kalau sudah ada grupnya. Nah, kebetulan ini Mas Rizky Tamami. Halo Mas Rizky. Halo Pak, Yo, maaf salam. tadi nyoba Kenapa Mas? hilang Pak, Apanya hilang? sinyalnya lagi jelek. Sinyalnya hilang. Belilah Ya Mas. tadi malah keluar Zoom. Sinyalnya dibeli. Aduh. Ini Pak nggak bisa beli Pak. Iya, iya, iya. Pulsanya dibeli, kalau sinyal nggak mungkin dibeli, bro. Oke, tinggal di mana Mas Rizky? Tinggalnya di Depok Pak sekarang. Depoknya mana? Pancoran Mas. Pancoran Mas. Siap, siap, siap. Oke. Kerja Kerja Pak, alhamdulillah. di mana? Kerjanya di BSD. Loh, jauh. Iya Pak, motoran jauh tiap hari Pak. Iya. Saya naik kereta, Mas. Ke Jakarta Timur, saya naik kereta.
Saya ke stasiun lumayan jauh soalnya, Pak. Iya. Kalau dari Depok potong Kompas ya itu ya. Iya. Pondok Cabe ke sana terus lanjut. Oke, thank you Mas Rizky. Ini Pak. tadi saya absennya nanti gampang absen. Nah ini untuk kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini tadi saya sudah lampirkan ada di tata tertib. Ada di tata tertib. Saya buka dulu di tata tertibnya. Ini tata tertibnya. Mana tata tertib tadi? Jadi ini harus disampaikan karena biar ITTS makin baik dan mendunia. Amin. Iyalah, masuk punya cita-cita. Cita-citanya ITTS kan baik. Tata tertib dan etika mahasiswa. Nanti juga saya akan sampaikan tata tertibnya si dosen. Aktif, berperan, diskusi, mengumpulkan tugas. Nah ini kalau range-nya kayak gini, 15, 30 untuk tugas, UTS, UAS. Kehadiran kurang minimal 75%. Jadi maksimal teman-teman itu kalau di 3 kali boleh nggak mengikuti perkuliahan. Jadi syaratnya dari 1 semester hanya cuma 3 kali dapat izin. Kalau sampai first major gitu ya berarti harus ada izin, ada surat keterangan dan sebagainya. Ya, ini jelas mahasiswa berhalangan alasan sakit berarti dia harus menyerahkan bukti. Kalau misalkan benar nggak bisa ini ya tinggal sampaikan saja ke saya, gitu ya. Pak, saya nggak bisa ikut perkuliahan Bapak, ya. Gampang. Terus saya harap teman-teman menjaga kerahasiaan, dilarang memberikan user dan atau password portal dari LMS yang lain. Caranya kalau misalkan untuk berkomunikasi silakan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata krama, kepatutan dan kesantunan. Saya tidak mau untuk harus dihormatin, tapi kalau teman-teman mau menghormatin, saya akan menghormatin pula. Ya, terus dan sebagainya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dari ketentuan tersebut silahkan ajukan untuk itu berarti ketentuan yang tadi itu untuk kontrak kuliah kita bisa ubah. Kita bisa ubah. Nah, misalkan presensinya berapa silahkan. Mau diganti berapa? Nih. Pak, presensinya jangan 15%, Pak. 100%. Wih, mantap. 100%. Berarti kalau nggak masuk sekali yuk belas sampai nilainya nudun, nilainya turun gitu ya. Gitu. Monggo kalau ada yang mau dirubah atau tidak atau mengikuti yang seperti ini. Kalau tadi dilihat tugasnya itu 30%. Sorry. Saya rubah dulu. Sorry. Tugas ini 30%. Terus ini kelas yang kemarin soalnya. 25-30. Di sini 25, bawah 30. Atasnya 15.
30, 30, 60, 60, 30, 90, 40 ya. Mau seperti ini tetap atau ada yang berubah? Biar cepat. Kalau misalnya presensi, Pak, presensinya 0. Wih, berarti teman-teman ya nggak perlu ikut kuliah, tugasnya berarti UTS-nya banyak. Seperti itu. Ada Mbak Yani, ada yang mau disampaikan? Izin mengikuti aja, Pak. Oh, soalnya mic-nya Bu ini aktif. Gak ada nih. Ketua kelasnya siapa ketua kelasnya? Ketua kelasnya mana? Tadi Tamami ada. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Izin Pak, saya Damar Pak dari SI semester 4. Yuk, Baru join Pak, tadi internet saya bermasalah Pak. oke. Tinggal di mana, Mas? Di Tangerang Pak. Tangerang. Di Tangerang. Kerja di mana? Iya, di Bespa Pak. Oh, di BPN. Iya, betul Pak. Ada. Kita pernah ketemu apa enggak ya? Interview sama Pak Chen. Pernah ketemu Pak kita Pak? Iya. Masih ingat saya ini, Mas Damar ini. Iya. Siap. Iya, betul. Apa nih? Ya, berarti nggak perlu kenalan lagi ya, Mas Damar. Mungkin waktu itu kita sudah banyak kenal. Siap, berarti nggak ada masalah ya untuk presensi tugas UTS UAS, aman ya. Ikutin aja lah ya. Ikutin alurnya saja. Nah, ini yang terbaru. Sorry. Masih ada lanjutannya ternyata. Nah, ini nanti segala tugas kita mainannya di LMS ya. Nah, ini ada yang ketentuan baru. Ini jadwalnya ya, jadwal silakan nanti teman-teman sudah akses nanti kalau ada grupnya nanti bisa saya sampai lampirkan ini kalau teman-teman belum punya. Jadi bisa tahu jadwalnya kapan saja. Nah, itu. Ini untuk perkuliahan dari tanggal 17 Maret sampai 16 Mei untuk pertemuan review kita sampai di bulan Juli ya. Jadi mudah-mudahan perkuliahan kita nanti berjalan dengan lancar. Pak mau tanya remedial sama tinjauan beda toh bro. Kalau tinjauan itu berarti ada yang kamu punya bukti bahwa kamu sudah menyelesaikan tugas, tapi nilainya belum masuk. Jadi, Pak, mohon Pak ada tinjauan nilai Pak. Ini saya lampirkan bukti. Pak, saya mengikuti perkuliahannya Bapak. Buktinya apa? Oh ya, rekamannya bisa diakses. Ini ada salah. Nah, begitu masalahnya. Kalau remedial itu berarti nilainya yang sudah dilakukan dapat nilainya jelek.
terus pengen mau memperbaiki nilai, daripada nilainya saya jelek, terus IPK saya jelek, saya mending remedial, bayar. Kalau mau remedial ada bayarnya lagi biasanya, biayanya lagi. Oke, Tinjauan kembali itu berarti banding ya, Pak? iya betul. Banding. Oh, oke. Oke, siap. Pak, masa nilai saya Pak, kok banyak ketat. Itu kok nilai di UAS-nya kok masih kosong, Pak. Buktikan, Pak, saya pernah ngirim email, ngirim tugas tanggal sekian. Makanya kalau nanti ngirim tugas di backup lewat email, takutnya LMS-nya lagi error, emailnya masih bisa diakses. Kita jadi punya backup. Ya, nanti kita seperti itu. Ribet dikit nggak masalah, tapi menguntungkan buat teman-teman juga. Gitu ya. Nah ini sistemnya dari perkuliahan untuk kelas eksekutif. Yang fokusnya adalah ke sini ya. Pertemuan pertama kita ada Zoom Meet, terus nanti pertemuan kedua, ketiga kita hanya pakai LMS. Video pengantar ini bisa jadi pakai materi-materi yang dari YouTube gitu ya, yang memang dosen kasih referensi. Jadi nggak tiap minggu, tiap kali pertemuan harus Zoom, itu enggak. Ini kita bikin biar teman-teman yang eksekutif juga lebih nyaman untuk berkuliah dan nyaman juga di dosen. Kalau dermemel aja ngomong kayak gini, ngoceh aja, berbusa sendiri gitu. Memang kalau ada perkuliahan itu adalah ada interaksi ya, seharusnya. Kalau dosennya menarik gitu, pintar menyampaikan materi, biasanya ada interaksi. Pak, kedua, ketiga nggak usah pakai LMS Pak, kita pakai Zoom. Atau misalkan permintaan dari teman-teman, Pak, di pertemuan ketiga saya kepengen membahas sesuatu dengan rekan-rekan, ya silakan. Nanti kita bukakan, kita agendakan. Nah itu pertemuan 2-3, nanti ada pertemuan keempat ini kita evaluasi 1-3, ada materi juga sama ya. Terakhir nanti ada pengumpulan tugas, presentasi dan sebagainya, atau ada responsi. Nah, sebelum UTS ada responsi atau pembuatan soal dan sebagainya. Setelah itu UTS. Nah ini asinkronus itu nanti yang kuning ini nanti teman-teman bisa laksanakan di LMS. Ya. Jadi agak lebih nyaman. Dosen lain sudah menyampaikan ini atau belum? Atau baru saya? Ada yang beda sih Pak, cuman rata-rata pakai yang ini. Hah? Kalau kemarin Bu Anita pertemuan 3 Zoom, sisanya asinkron gitu Pak. Oh, terserah nanti. Ini bisa tergantung dari dosennya atau keperluan kepentingan dari kita juga. Misalkan, Pak, itu tugasnya pertemuan 2 kok susah? Atau saya belum bisa ini. Saya belum bisa mengerjakan kuisnya. Oh iya, boleh. Tidak apa-apa, Mas. Semakin kalau di LMS itu semakin keaktifan teman-teman di dalam bertanya, gitu ya. Si LMS ini kan adalah mesin ya. Dia akan mengakumulasikan apa yang chat Mas Roni, Mas Damar, gitu, apa yang kalian tulis, apa kalian tanyakan, sekali satu posting itu nilainya 1. Jadi kalau banyak posting itu akan lebih bagus. Gitu. Saya kasih
Nah, ini juga sama, pertemuan 9 sampai 16 sama ya. Mungkin itu untuk pengantar, kalau tidak ada pertanyaan. Cukup ya? Jadi kita ikutin saja. Pak, boleh nanya ini nggak? Boleh, Daftar silakan. daftar absennya, soalnya kemarin ada beberapa yang belum isi KRS, takutnya nggak kecantum gitu, Pak. Oke, daftar absen. Daftar absen yang sama selama ini berarti saya masih pakai yang di LMS. Kalau misalkan ada yang ingin mengikuti perkuliahan, kemarin arahan dari akademik ditunggu sampai pertemuan ketiga. Tapi sebaiknya nanti di pertemuan kedua gitu. Pertemuan ketiga kan baru kita masuk gitu ya. Jadi bisa dilayanin lewat keuangan, itu bisa diurus gitu ya. Kenapa dan sebagainya itu bisa nanti bisa dimunculkan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya. Apabila kesulitan nanti bisa saya bantu sampaikan. Gitu ya. Ada lagi Mas Roni? Ini ketua kelasnya Mas Roni ya? Cuman yang sering ngomong aja, Pak. Yang lain gak sering ngomong. Aduh, kasih ya. Oke, kita materi sudah saya share ya di LMS. Materi sudah saya share di LMS. Teman-teman nanti bisa Kalau LMS asinkron gitu, Pak, absennya nanti dari mana, Pak? Lihat ya. jadi gini, secara otomatis Mas, jadi sistemnya dari LMS. Apabila jadi ini saya tunjukin aja LMS-nya ya. Boleh, Pak, boleh, Pak. Bentar, saya share nih LMS-nya. Nih, ini sistemnya kalau yang di dosen. Jadi ini pertemuannya ini adalah pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, pertemuannya bisa kelihatan. Oke, nah ini ada pertemuan 1, 2, 3. Di sini ada kolomnya di sini. Nah, untuk presensi yang tadi disampaikan ini ada di sini. Nama-namanya di sini. Ya. Jadi kalau tadi kenapa saya panggil itu sebenarnya saya hanya cuman pengen kenalan saja ya, intinya. Pengen kenalan dan pengen tahu. Sebenarnya kalau yang aslinya syarat untuk menjadi kehadiran itu ini, Mas. Apabila Mas Roni mengunduh materi atau mengerjakan kuis, mengerjakan tugas, mengikuti video conference, posting di forum, ini menjadi syarat kehadiran. Nah, ini si dosen ini tinggal memilih. Gitu. Apabila ini di sini ada syarat kehadiran. Oh, ternyata Mas Roni hanya ikut video conference tapi nggak ngedownload atau nggak ngebaca materi ini. Yo, nanti dipertanyakan. Tapi kalau yang dicontreng ini ada dicentang ini dalam mengikuti Zoom gitu ya dan untuk materi ya itu harus dilakukan. Gitu ya. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan posting di grup, posting di forum, teman-teman posting di forum. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak.
sama-sama. Iya, cukup. Kalau misalkan saya terlalu cepat dan sebagainya, tolong saya diingatkan, Pak, ini terlalu cepat, Pak, Bapak ngomongnya. Saya nggak mudeng, ngomong saja. Biar sama-sama kita fokus. Oke. Ini sekitar ada berapa nih? Ya siswi bro, bukan nih bro. Setengah jam nih. Oke, ini pengantar materinya pengantar ibaratnya ini awal ya sampai pelajarannya dia teman-teman nanti mampu mendefinisikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Topik bahasannya ini dan ada manajemen value, ada rancang infrastruktur, ada infrastruktur data. Terus dan tahu pentingnya memahami infrastruktur. Saya minta untuk teman-teman dipakai gadget ini. Yang saya mau tanyakan adalah kenapa kok kita harus atau teman-teman wajib ikut kuliah ini tuh biar tahu. Kenapa kok saya harus perlu memahami tentang infrastruktur? Ada yang mau menyampaikan? Yuk. Kira-kira apa sih? Kenapa harus kita belajar tentang infrastruktur? Silakan. Ada yang mau menyampaikan, Mas Akmal? Kira-kira kenapa, Mas? Iya, Pak. Nah, ini Kita saya harus, juga bingung, Pak. Kenapa ya? Kan tinggal pakai aja gitu ya, Pak. iya. Kenapa, Mas? Kita harus belajar tentang infrastruktur. Hmm. Coba dicari dipakai itu gadgetnya, cari ada artikel dicari. Mas Damar, ini orang BPN ini suka kemarin ngikut ini nih yang ikut yang Pak Danu itu apa kemarin ya pelatihan di TTS. Oh, oh iya data center. Ikut nggak Mas Damar kemarin? Data center di TTS. Nggak ikut ya Mas Damar ya? Oke ya. Kenapa? Karena memang peningkatan kecepatan selama ini produktivitasnya itu sangat cepat gitu.
Dan kalau kita bisa lihat kenapa gitu, pertanyaannya lagi kenapa? Karena banyakan nggak sesuai antara investasi dengan output yang dihasilkan. Contohnya, investasi bidang TIK atau IT itu nggak sesuai dengan output yang dihasilkan. Monggo, silakan kasih contoh. Yang kemarin-kemarin apa? Oh, jadi Ya. kayak itu ya Pak, Cari apa? kayak misalkan ya kalau yang sekarang sih yang lagi rame Cortex ya, karena nggak paham Nah, gitu ya. itu benar. Ini siapa? Siapa yang ngomong? Kayak Akmal Pak. Oh, Akmal. Saya kasih 1 poin buat Mas Akmal. Kita Yang kasih lagi 1 poin. rame. 1 poin buat Mas Akmal. Cuman itu juga itu Pak, Apa itu? apa ya? Mungkin karena mau hemat gitu ya, mau ngurangin cost sedikit, akhirnya malah berpengaruh kemana-mana ya. Bentar ya, saya kasih note dulu sebentar. Kasih catatan dulu nih di sini. Mas Akmal, tambah aktifan Akmal pertemuan pertama. Tambah 1 poin. Cortex. Izin Pak Rizky. Oh, tadi mana? Cortex. Alfi, Alfi kenapa Alfi? Ada yang lain nggak selain Cortex? Kenapa? Melihatnya Cortex itu apa? Ada banyak loh. Nggak hanya cuma Cortex. Cortex nilainya berapa sih investasinya? Halo? Ntar, Pak, lagi pakai gadget dulu Pak. Ya, silahkan dicari. Coba kita lihat dari sekitar kita gitu ya. Kalau di judulnya 1,3 triliun Pak, rupiah Pak. 1,3 triliun. Iya, betul. Cortex 1,3 triliun. Selain itu ada lagi nggak? Ayo, apa kira-kira? Pengaplikasian ngomongin investasi, ini kementerian ini dia bikin suatu digitalisasi. Wah, digitalisasi palsu. Kita sedang ngapa ya dengan aplikasi-aplikasi mahal dari pemerintah ini, tapi mentah nggak bisa dipakai, malah menyusahkan diri kita sendiri. Contohnya apa ya? Ada lagi. Yang teman-teman punya itu loh, yang di kantong kalian itu loh. Yang 4G apa? Bukan, bukan. Bukan. Di Yang apa? kantong, di dompet. Oh, KTP. ini yang ektp Nah, sama SIM juga, simulator SIM dulu. nah, EKTP itu berapa, Mas? Mas Alfi itu, coba dicari Mas Alfi. EKTP itu berapa nilai nilai proyeknya? Hampir 6 triliun EKTP. Tapi kok masih difotokopi? Waduh, katanya elektronik KTP, di situ ada chipnya. Kok masih difotokopi kalau kita butuh apa-apa? Nah, ini kita tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Terus ada lagi ya, yuk silakan sampaikan. Tilang elektronik kali Pak ini. Hah? Tilang elektronik. Tilang elektronik. Kenapa Mbak tilang Mbak? Iya
Ya, maksudnya kan kadang masih belum sesuai dengan ini ya, masih pakai manual juga ya di jalan. Manualnya gimana? Misalkan kayak pengiriman surat gitu-gitu kan belum semuanya ini ya. Oh iya iya iya. Tapi e-tilangnya kan berfungsi dengan baik, Mbak. Oh iya. Oh ini yang nggak berfungsi dengan baik ya Pak? Kalau e-tilang itu eh, dia berfungsi dengan baik. Jadi kalau Mbak Yani ke capture nggak pakai helm dan sebagainya, biasanya nanti pada waktu kamu bayar pajak itu apa namanya akan muncul tuh. Ini kamu kena denda gini harus. Kalau di Jakarta Mbak Yani asli asli Jakarta atau Enggak, dari mana? datang Pak izin. Dari mana? Dari Jawa Tengah Pak, Mana Jawa Tengahnya? Banjarnegara. Masya Allah, tetangga lagi. Saya Purwokerto, Mbak. Oh siap. Saya SMK-nya Purwokerto juga Pak. Mana? SMK Telkom, Sadi Putra. Ya salah. Telkom. Saya ke utara dikit. Siap. Kauman Lama. Tahu pasti Kauman Lama. Iya Pak. Ya Allah, dunia ini sempit banget. Saya ngajar waktu itu di Amikom, terus saya karena istri di sini, jadi saya pindah sini. Nah, kamu tinggal di sini sama siapa, Mbak? Suami? Sama suami Pak. Alhamdulillah. Anaknya berapa? Aku Pak izin. Siap, 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 siap. Nantilah, insya Allah kita nanti bisa meet up ya. Siap Pak. Oke. Tadi yang saya lanjutkan lagi, Mas Akmal, yang SIM digital itu. Kenapa, Mas? Yang EKTP. Oh, bukan. Tadi kamu ngomongin SIM kok. Selain EKTP terus ada SIM kan itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu Simulator ya. SIM apa itu kayaknya dulu tuh. Oh iya benar. Simulator SIM ya. Itu Makanya hampir nggak 3. ngerti juga sampai sekarang. Iya. Jadi kalau simulator SIM itu memang hampir 30 M ya, 35 M. Tapi simulatornya itu malah jadi kita bikin suatu aplikasi itu malah jadi apa ya? Nggak kepake. Nah, kalau di Jakarta Timur, di Jakarta itu ada yang namanya aplikasi Jaki. Mbak Yani pasti pakai. Pakai nggak Mbak Yani itu Jaki? Jarang pakai Pak. Kalau berobat Mbak Yani, KTP-nya KTP Jakarta belum? Udah pindah Jakarta belum? Belum Pak, masih Jawa Pak. Walah, pantas. Jadi kalau sudah pindah domisilinya di Jakarta, itu pakai Jaki, itu sudah terintegrasi. Mau pakai ke puskesmas, layanan puskesmas kemanapun, mau pindah, mau ke apa, itu sudah terintegrasi. Itu contohnya. Ini yang baik-baik ya. Gitu. Terus yang nggak baik, itu yang pada waktu kita COVID itu kita pakai aplikasi apa? Peduli Lindungi, betul Mas Yoga 100. Sekarang nggak dipakai bro, Peduli Lindungi itu. Ya nggak? Itu Peduli Lindungi itu hampir 250 miliar. Itu aduh pusing kalau mikirin duit negara gitu ya ternyata. Kemensos punya aplikasi lagi gitu ya, ada 6NG sertifikat elektronik sekarang apalah sampai berapa triliun. Nah, kenapa sih kok nilai investasinya besar itu karena apa sih ya? Kita diskusi aja dulu. Ini karena ini ada sekitar 125 halaman jadi untuk pengantar nggak mungkin. Mulut saya nanti berbusa. Kira-kira kenapa? Kok investasinya itu begitu besar itu karena apa kira-kira?
Ada yang mau menyampaikan? Kalau dulu sih waktu yang EKTP saya dengar ini Pak, karena mempermudah, jadi kan kayak bantu masyarakat gitu Pak. Ya, kenapa pertanyaannya? Kenapa investasinya nilainya itu besar? Itu tadi belum bisa menjawab. Supaya maksimalin potensi aplikasi ini, apa gimana? Oke, karena kenapa kok investasinya itu besar? Karena nilai atau yang menggunakan pengguna dari sistem tersebut itu banyak gitu. Lingkupnya itu bisa satu Indonesia. Jadi makanya investasinya besar, nilainya itu besar. Seperti itu. Jadi kita harus berpikir kalau kita mau membuat suatu infrastruktur, menyiapkan suatu infrastruktur dengan aplikasi yang kadang-kadang ngomongin digitalisasi itu harus dilihat dulu penggunanya. Siapa dulu penggunanya? Gitu. Penggunanya banyak, database-nya kecil, ya jelas kredit. Salah gitu. Nah, seperti itu. Teman-teman ahli di bidang aplikasi, membuat aplikasi, bikin website dan sebagainya. Tapi kan belum diuji. Kalau bikin diuji dengan menggunakan sekali yang mengakses sampai jutaan orang itu bisa down apa enggak? Nah, seperti itu. Namanya kuliah infrastruktur IT atau TIK ini tujuannya itu agar teman-teman bisa membuat suatu aplikasi yang baik, minimal itu bisa dipakai daripada hampir 1,2 T itu tadi yang Cortex mentah. Saya itu agak emosi kalau duit rakyat itu dibuang-buang yang nggak kena. Karena gitu, dengan digadang-gadang bisa membuat semua kemudahan malah menjadi keruwetan, tambah masalah baru. Mending saya aplikasi yang anak SMK itu yang Cortex itu setara sama website yang dibuat yang dibayar sama saya 2 juta sama yang dibuat sama anak SMK. Persis, mirip. Bisa anak SMA bikin. Tapi kalau ini dihadapkan dengan yang namanya satu negara gitu ya, dengan investasi yang begitu besar, itu begitu ceroboh. Tidak ada. Dan satu lagi, kenapa infrastruktur itu perlu dipersiapkan? Karena teman-teman itu punya dipercaya untuk membuat satu aplikasi. Apabila sudah dipercaya, punya kredibilitas yang bagus, tapi tidak bisa memberikan suatu dampak atau membuat satu aplikasi yang bagus gitu ya, yang bisa terstruktur gitu ya, bisa terpusat gitu. Itu ya pastinya teman-teman akan bisa survive ya di bidang aplikasi. Seperti itu. Itu mungkin pengantar dari saya. Nah, kita sampai jam 6, teman-teman juga mau buka puasa. Apabila ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Kalau belum jelas monggo silakan ditanya-tanya. Ayo ditanya-tanya sebelum ditutup.
Perbendaharaan, Mas Akmal pernah bikin aplikasi apa? Saya biasanya cuman ini Pak, apa coding Coding buat apa, Mas? biasanya, tapi yang ngelitnya orang lain gitu, Oh, senior. siap. Saya udah tinggal misalkan bikin halaman ini, Hmm. udah saya bikin lah gitu. Pakai Laravel, pakai Angular. Tapi sebelumnya pernah bikin program? Nah, itu kayaknya belum sih kalau yang full awal sampai akhir belum pernah. Sebaiknya saya mau sampaikan, sebaiknya Mas Akmal segera ya, karena AI itu banyak belajar. Nah, seorang pemimpin kalau di project itu kalau nggak tahu projectnya diapakan, nanti akan tergantung terus sama orang, gitu ya. Nanti adanya nanti Mas Akmal malah dibohongin sama anak buah, nggak lucu itu. Gitu ya, sebaiknya punya perkembangannya, punya buat diri sendiri. Jadi insya Allah nanti kalau Mas Akmal mau belajar gitu ya, nanti kalau di instansinya butuh sesuatu, Mas Akmal pasti akan dipercaya untuk megang proyek tersebut. Kita ketemu dengan banyak teman-teman dari plat merah, DPR RI, terus kementerian apapun. DPR RI ternyata banyak sekali case-nya, hanya beberapa yang menghandle programmer, server, belum keamanan datanya, belum lagi kalau kebobolan bagaimana. Nah itu nggak ada yang ngurusin itu kalau di pemerintah, di kementerian, itu tidak ada yang ngurusin. Kemarin kita diskusi banyak sekali gitu ya dengan orang-orang. Mereka butuh bantuan. Ya kalau kita sebagai masyarakat biasa diminta seperti itu ya, kalau kita punya kemampuan ya apa? Yang penting nilainya. Kita digaji berapa? Itu. Seperti itu ya. Jadi ada gambaran ya Mas Akmal ya untuk mata kuliah ini ke depannya ya. Semoga jadi apa namanya? Semangat lagi untuk teman-teman semua. Mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain. Cukup ya. Baik, Pak. Karena ini kita sejam gitu. Saya makanya tadi berusaha untuk tepat waktu. Saya karena ini cuma 1 jam, biasa teman kan 2 jam. Tapi ya ini perkuliahan saya seperti ini, lebih banyak diskusi. Saya harap nanti teman-teman juga bisa sama-sama ya, sama-sama gitu bisa berdiskusi, tukar pendapat. Gitu. Apa yang misalkan kalaupun mau cerita apapun juga nggak masalah. Tentang IT dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kehadiran dari teman-teman semuanya. Saya menghormati itu semuanya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu karena ini kita lagi mau buka puasa. Saya juga mau cari takjil. Mungkin itu. Selamat menunggu menanti buka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala ibadah. Terima kasih, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama.